Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya ingin akan membuat video presentasi saya mengenai materi saya, yaitu laporan KAS, dan di mana PPT ini saya ambil dari sumber jurnal dan beberapa ada bagian contoh soal, saya ambil di bagian beberapa buku. Baik, selanjutnya itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu biasa kita sebut dengan statement of cash flow, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Dan di sini saya juga menambahkan manfaat informasi arus kas. Menurut dari PSA K204, yaitu berbunyi tentang menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya, dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Selanjutnya itu adalah tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Ada 4 tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Yang pertama itu adalah menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih masa depan. Lalu yang kedua itu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, serta kemampuan membayar dividen dan kebutuhan untuk pendapatan untuk pendanaan eksternal. Lalu yang ketiga itu adalah menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding penerimaan, serta pengeluaran kas yang berkaitan. Lalu yang terakhir itu adalah menilai pengaruh transaksi, investasi, dan pendanaan baik kas maupun non-kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Dapat kita lihat di sini adalah definisi laporan arus kas yang peristilahan yang disepakati untuk digunakan dalam laporan arus kas PSAK 2 pada tahun 2006. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi, lalu yang kedua itu aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan, arus kas, kas, dan setara kas. Baik, dapat kita lihat di sini adalah klasifikasi aktivitas bisnis, yang dimana aktivitas operasi itu merupakan suatu aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, yaitu kegiatan utama atau kegiatan operasional badan usaha tersebut. Lalu aktivitas investasi itu adalah aktivitas yang penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Lalu aktivitas pendanaan atau kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan atau pembiayaan perusahaan. Aktivitas pendanaan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas itu sendiri yang dimana diperoleh untuk membiayai perusahaan termasuk biaya operasinya. Lalu dalam arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan atau pembiayaan perusahaan. Sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Lalu ini adalah beberapa bentuk format laporan arus kas yang saya ambil, dapat dilihat dari manajemen keuangan.net. Dapat dilihat sumber kenaikan kas, yaitu operasi, penerimaan dan pendapatan, investasi, penerimaan dan penjualan aset non-lancar, pendanaan, penerimaan, dan penerbitan surat pertanggungjawaban dan hutang. Lalu pada penggunaan atau penurunan kas, operasi itu penggunaan penurunan kas itu terdiri dari 3, yaitu operasi, pembayaran untuk beban-beban, investasi, pembayaran untuk memperoleh aset non-lancar, lalu yang terakhir itu pendanaan, pembayaran untuk penerbitan surat berharga dan hutang. Selanjutnya di sini saya menampilkan bentuk contoh metode penyusunan laporan arus kas. Yaitu pada penjelasan ini saya menggunakan metode langsung
Dan bentuk contohnya saya ambil dari PT Karya Tangan Indonesia Crafting, yang dimana pada periode April 2015 dan berikut adalah laporan arus kasnya. Oh, baik, saya akan menjelaskan apa sih metode langsung itu. Metode langsung itu pada dasarnya itu adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan buku kas atau bank. Dan dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi serta secara lengkap atau bisa disebut dengan gross. Dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Dapat dilihat laporan arus kas periode tahun 2015 pada bulan April. Dapat kita lihat pada kenaikan kas itu mengalami kenaikan sebesar 126 juta, serta posisi kas pada tanggal 1 bulan 4 2015 itu sebesar 75 juta, lalu posisi kas tanggal 30 bulan 4 tahun 2015 ditotalkan dari 126 juta dikurang dengan 75 juta, yaitu mendapatkan hasil 51 juta. Baik, selanjutnya ini adalah contoh bentuk penyusunan laporan arus kas yang kedua yang menggunakan metode tidak langsung. Sama seperti yang tadi, saya menggunakan contohnya itu PT Karya Tangan Indonesia atau Crafting. Untuk menjelaskan, saya ingin untuk menjelaskan lebih lanjut apa sih metode tidak langsung itu. Metode tidak langsung itu adalah metode yang disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan raca. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi, kas untuk masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi atau pendanaan. Dapat dilihat di sini yang membedakan dari laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung dapat kita lihat di metode sebelumnya itu aktivitas investasinya itu terdiri dari pembelian mesin baru, penyewaan kendaraan operasional, serta akuisisi. Lalu pada aktivitas investasi itu, aktivitas investasi menggunakan metode tidak langsung itu, yaitu diganti namanya menjadi pembelian aktiva serta penjualan aktiva. Lalu sama seperti menggunakan metode langsung, yaitu mendapatkan total yang sama, yaitu pada posisi kas tanggal 30 bulan 4 tahun 2015 sebesar 51 juta. Lalu selanjutnya bentuk mapping yang saya buat yaitu metode penyusunan laporan arus kas. Dari yang pertama itu bentuk laporan terbagi menjadi dua, yaitu menjadi metode tidak langsung dan langsung. Pada metode tidak langsung, arus kas dari operasional dihitung berdasarkan net income atau loss yang disesuaikan. Lalu metode tidak langsung, arus kas itu dari operasional dihitung langsung berdasarkan tiap jenis kegiatan operasional. Lalu dari kedua bentuk metode langsung dan tidak langsung, lalu dapatlah hasil arus kas dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan dilaporkan secara sama. Lalu untuk pengungkapan laporan arus kas menurut PSAK nomor 2 dan mengalami revisi pada tahun 2009, laporan arus kas itu suatu bentuk transaksi atau investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas. Tidak termasuk dalam laporan arus kas, transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, serta akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham dan konversi hutang menjadi modal. Transaksi ini meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas, tetapi tidak mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Dan dalam kegiatan ini, tentunya saldo kas itu setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya itu contohnya saldo kas atau setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memperlakukan peraturan tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Baik, selanjutnya ini adalah pengungkapan laporan arus kas, yang dimana pengungkapan informasi ini mencakup jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan, yang mungkin tersedia untuk informasi, operasi, masa depan, dan untuk menyelesaikan komitmen modal dengan mengidentifikasikan pembatasan penggunaan fasilitas.
Lalu yang kedua itu jumlah gabungan arus kas mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus kas yang diperlukan untuk kapasitas operasi. Lalu yang terakhir itu adalah jumlah arus kas yang timbul dari operasi, suatu kegiatan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Dan ini pengungkapan informasi ini berasal dari PSAK nomor 2. Lalu pengungkapan terpisah arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi berguna untuk menentukan apakah entitas melakukan investasi secara memadai dan memelihara kapasitas operasinya. Dan ini pengungkapan ini diungkap dari PSHK nomor 2 pada halaman 51. Lalu pengungkapan arus kas secara segmen memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara arus kas bisnis, suatu keseluruhan, dan bagian komponen, serta ketersediaan keragaman arus kas secara segmen. Ini adalah menurut PSAK nomor 2 di halaman 52. Dapat dilihat di sini adalah ilustrasi penyajian laporan arus kas. Manajemen keuangan network serta laporan arus kas untuk bulan berakhir pada 31 Januari 2019. Dan laporan arus kas di samping merupakan ilustrasi laporan arus kas perubahan jasa. Dan dapat kita lihat pada ilustrasi di samping ada kas sebesar 25 juta yang diterima sebagai investasi pemilik dan dimasukkan sebagai kegiatan pendanaan yang merupakan sumber kas. Dan dari contoh laporan di samping, pembayaran kas itu sebesar 20 juta untuk pembelian tanah dan merupakan penggunaan kas. Dapat kita lihat berikut adalah bentuk ilustrasi penyajian laporan arus kas, manajemen keuangan network. Baik, sekian dari hasil presentasi saya mengenai materi saya, yaitu tentang laporan arus kas. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video presentasi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.